Indonesia adalah negara dengan berjuta budaya, beragam ras, suku, dan agama. Namun, minimnya kesadaran akan keberagaman, fanatisme yang berlebihan, dan kurangnya persatuan menyebabkan konflik, gesekan, dan disharmoni yang berterusan. Sikap beragama yang terbuka, tidak ekstremis dan radikalis menjadi kunci utama yang disebut moderasi agama. Dengan saling menghormati, menghargai, menjunjung tinggi toleransi, kita percaya moderasi dapat terrealisasi. Wujudkan moderasi beragama, umat rukun menuju Indonesia maju. Moderasi beragama yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah membawa masyarakat dalam pemahaman yang moderat, tidak ekstrim dalam beragama, dan juga tidak mendewakan rasio yang berpikir bebas tanpa batas. Moderasi beragama didiskusikan, dilapalkan, diejawantahkan, dan digaungkan sebagai framing dalam mengelola kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural. Kebutuhan terhadap narasi keagamaan yang moderat tidak hanya menjadi kebutuhan personal atau kelembagaan, melainkan secara umum bagi warga dunia, terutama di tengah perkembangan teknologi informasi dalam menghadapi kapitalisme global dan politik percepatan yang disebut dengan era digital. Moderasi memiliki korelasi dengan beberapa istilah dalam bahasa Inggris. Kata moderasi berasal dari kata moderation, yang berarti sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan. Jadi ketika kata moderasi ini disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama, maka istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Sikap moderat dengan moderasi adalah suatu sikap dewasa yang baik dan yang sangat diperlukan. Radikalisme ataupun radikalisasi, kekerasan dan kejahatan, termasuk ujaran kebencian, caci maki, dan hoak yang sekarang banyak berkembang di media-media sosial, terutama atas nama agama, adalah kekanak-kanakan, jahat. Keberagaman agama dan kepercayaan merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia ini diawali dengan kedatangan pedagang dari bangsa-bangsa lain. Dan tidak hanya pedagang-pedagang saja, melainkan juga untuk penyebaran agama yang melekat dan yang dianut oleh mereka pada saat itu. Saya ingin menyampaikan dari agama-agama tadi, pertama adalah agama Islam yang mempunyai kitab suci Al-Quran dan bertempat ibadah di masjid, dan mempunyai hari-hari besar keagamaan, misalnya Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Hijriah, dan Isra Mi'raj. Yang kedua adalah agama Kristen yang mempunyai kitab suci Alkitab, tempat ibadahnya di gereja, dan mempunyai hari besar keagamaan. Itu ada hari Natal, hari Jumat Agung, dan Paskah, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah agama Hindu yang mempunyai kitab suci Weda dan beribadah di pura, mempunyai hari besar Nyepi, Galungan, Kuningan, Pagar Besi, dan Hari Saraswati. Kemudian perilaku toleransi terhadap keberagaman ini dapat diwujudkan persatuan dan kesatuan yang beragam. Kemudian sebagai bagian dari sikap toleransi untuk menghargai pendirian, pendapat serta pandangan, dan kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan yang dianut yang berbeda dan tidak bertentangan dengan pendirian satu sama lain. Landasan dari sikap toleransi ini adalah saling menghormati, saling menghargai, dan saling memahami keyakinan-keyakinan yang dianutnya, kemudian dengan ikhlas dan bersama-sama. Karena seluruh agama mengajarkan tentang kebenaran kepada umatnya masing-masing, yaitu dengan menjalankan perintah sesuai dengan agamanya masing-masing. Toleransi. Secara bahasa, toleransi itu tenggang rasa.
Sedangkan secara istilah, toleransi merupakan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan antara sesama manusia. Toleransi beragama merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antara penganut agama lain. Seperti tidak boleh mencela, tidak boleh menghina agama orang lain dengan alasan apapun, serta tidak mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sehingga akan terbinalah kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari kelompok 3. Modernisasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Modernisasi agama tidak dapat dipisahkan dari tema toleransi. Modernisasi adalah proses dan toleransi adalah hasil atau buah outcome jika modernisasi diterapkan. Menjadikan modernisasi beragama sebagai framing adalah kata kunci bersama sebagai dasar pengelolaan kehidupan beragama yang moderat dan toleran di tengah-tengah masyarakat multikultural. Terlebih, perkembangan teknologi menuntut dengan seksama untuk menyuarakan konten yang pas dan sesuai bagi masyarakat digital. Di era yang serba terbuka, masyarakat memperoleh pengetahuan agama dengan cara instan dan pragmatis. Kepercayaan terhadap nilai modernisasi dan kebersamaan kemudian lenyap dimakan narasi keagamaan yang tendensius dan menonjolkan fanatisme kebenaran. Era digital menuntut masyarakat untuk lebih berhati-hati tidak terjerumus dalam kubangan ekstasi konsumerisme keagamaan. Oleh karena itu, modernisasi beragama menjadi basis pengetahuan paham keagamaan melalui ruang digital yang memiliki multitasking untuk mengokohkan pemahaman yang moderat, toleran, dan penuh kasih sayang.